Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhat talib wa taliba al-a'izza, kaifa halukum? Qabla an nastamir fi hadhihi dirasah, hayya bina nad'u ila Allah ta'ala bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian yang berbahagia di mata kuliah ilmu shorof yang pertama, tetap jaga kesehatan, jaga diri. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang sedang melanda di seluruh dunia ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan penambahan materi yang keempat dari mata kuliah shorof yang berjudul As-Shahih wal Mu'tal. Pertama, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemakalah yang sudah memberikan materi yang begitu lengkap, begitu komplit. Dan kali ini sifatnya saya ingin menambahkan saja beberapa hal atau sedikit mengulas beberapa hal yang berhubungan dengan fi'il shahih dan juga fi'il mu'tal. Baik, yang pertama, dalam literatur shorof kita mengenal adanya fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Jadi fi'il itu ketika dilihat dari shahih ataupun i'lalnya ini dibagi menjadi dua. Ada fi'il shahih dan juga ada fi'il mu'tal. Fi'il shahih adalah fi'il yang huruf asalnya itu tidak ada huruf ilat. Seperti yang kita tahu, huruf ilat itu adalah alif, wawu, dan ya. Seperti contohnya jalasa, kataba, fahima, nasoro, dan lain sebagainya. Yang kedua, fi'il mu'tal adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya itu ya, salah satu, paling sedikit satu ya, ini terdapat huruf elat gitu. Jadi kalau fi'il shahih itu adalah fi'il yang huruf asalnya tidak ada huruf elatnya, sedangkan kalau fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang huruf asalnya itu berupa huruf elat minimal satu. Seperti contohnya wajada, qala, roma, wafi, dan lain sebagainya ya. Kemudian huruf elat akan dinamakan huruf lain apabila huruf lain ya, apabila sebelum huruf elat itu ada harokat fathah, seperti kata saubun, saifun ya, aso. Nah, ini kan kita mengenal ada istilah, kalau dalam ilmu tajwid itu ada istilah mat lain ya. Kemudian huruf ilat akan dinamakan mat apabila huruf yang sebelumnya itu berharokat yang kesesuaian dengan huruf ilat tersebut. Misalnya qala, yaqulu, bi'a. Nah, ini kalau dalam ilmu tajwid kita mengenal dengan istilah mat tabi'i ya. Nah, kemudian apa bedanya antara fi'il shahih dengan fi'il salim gitu. Kalau tadi kan fi'il shahih itu fi'il yang huruf asalnya tidak ada huruf ilatnya. Nah, kemudian kalau fi'il salim itu adalah huwa ma salimat usulihi min ahrufil ilah wal hamzah wa tad'if, yaitu fi'il yang huruf asalnya itu tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, dan juga tidak ada tad'if. Tad'if ini yang double hurufnya, seperti madda itu kan aslinya kan adalah madada. Jadi dari situ kita bisa memiliki kesimpulan ada perbedaan sedikit antara fi'il shahih dengan fi'il salim. Fi'il shahih adalah fi'il yang terbebas dari huruf ilat, huruf asalnya itu tidak ada huruf ilat. Nah, kalau fi'il salim itu huruf asalnya tidak berupa huruf ilat, hamzah, dan juga tad'if. Seperti contohnya nasoro, syaraha, tabi'a. Kemudian mengenai fi'il mudha'af ya, maaf. Ini tadi di diskusi itu sempat ada pertanyaan, kalau yang hurufnya 4 itu gimana, masih dinamakan mudha'af enggak? Sebenarnya gini, pada dasarnya mudha'af itu berlaku untuk fi'il yang 3 huruf. Nah, kalau yang 4 huruf ya, ini tidak dikatakan mudha'af, karena pertimbangan mudha'af itu adalah apabila mauzun dari fi'il tersebut, misalnya kata madada. Madada itu kan ain dan lam fi'ilnya kan berupa huruf yang sama, dan ketika
sandingkan dengan wazan fa'ala, ya, ini langsung ketemu antara dal yang pertama dan dal yang kedua itu. Dal yang pertama itu adalah ain fi'il, dan yang dal yang kedua itu adalah lam fi'il. Nah, ini dalam keterangan kitab Shorof Muyasir yang dikarang oleh Dr. Najwa Ridho itu disebutkan kalau fi'il mudha'af itu adalah fi'il yang hanya berlaku pada sulasi. Kemudian yang berikutnya, fi'il sahih dan mu'tal itu banyak yang berhubungan dengan pembahasan tentang bina, ya. Di sini saya ingin menyampaikan saja, walaupun tidak secara detail, ada beberapa bina yang kemudian diikuti dalam ilmu shorof, ya, yang dikenal dalam ilmu shorof. Diantaranya ada bina sahih, ada bina mudha'af, bina mahmuz, ya. Kemudian ada bina misal, kemudian ada bina ajwaf, ya. Kemudian ada bina naqis, ada bina lafif, ya. Nah, kemudian untuk bina misal sendiri ini ada misal wawi, ada misal ya'i. Kemudian untuk bina lafif juga ada lafif mohon maaf, kalau untuk bina naqis maksud saya itu ada naqis wawi dan juga ada naqis ya'i. Nah, pengertiannya Anda bisa lihat di referensi yang sudah ada di buku-buku ataupun di kitab shorof yang ada, seperti misalnya mahmus itu apa sih? Ya, mahmus itu adalah huwa makana ahadu usulihi hamzah, adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya itu berupa hamzah, seperti lafadz akhoza, sa'ala, qara'a, gitu ya. Kemudian ada misal itu ma'i'talat fa'uhu sumiya bidzalika li'annahu yumasilu sahih fi adami i'lalimatihi, yaitu fa fi'ilnya itu berupa huruf ilat, dinamakan misal karena sama dengan fi'il sahih, karena tidak adanya i'lal fi'il madinya itu tidak ada. Wa'ada itu tidak bisa di'i'lal karena memang itu sudah aslinya kayak gitu. Kemudian dalam pembahasan fi'il sahih dan mu'tal itu nanti akan berlanjut ada pembahasan tentang i'lal dan juga ibdal, ya. Ada i'lal, ada ibdal. I'lal itu kan perubahan yang terjadi karena adanya huruf ilat. Kemudian perubahan ini bisa berupa membuang huruf, bisa berupa mensukunkan atau memindahkan huruf dengan atau mengganti huruf dengan huruf yang lain. Tapi kalau ibdal itu memindahkan salah satu huruf dari kalimat, ya, dengan menyesuaikan tempat-tempatnya atau dengan menyesuaikan kedudukan dari kalimat itu sendiri. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut saya kira, ya. Seperti lafadznya kalau ibdal itu istabaro menjadi istabaro, di mana tak di sini diganti hurufnya dengan to, atau autahaza menjadi ittahaza, atau qawala menjadi qala. Nah, ini nanti kita bisa pelajari kembali. Untuk materi-materi berikutnya saya harap teman-teman semua memfokuskan untuk melihat di RPS itu pembahasannya seperti apa. Nanti bisa dipenuhi semua subbagian yang ada di RPS tersebut. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan atau yang lain nanti bisa didiskusikan kembali. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kita akhiri dan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.